Oke, udah. Udah ya? Oke, siap. Oke, teman-teman. Oke, sebentar. Saya kecilkan dulu. Nah, di sini sih kata apa Mbak Indri juga ya adminnya ya? Yang hubungi saya siapa? Iya, Kak. Oh iya. Ya, di sini kebetulan teman-teman jujur ya teman-teman. Saya itu ngelihat program ini di Instagram. Kayaknya juga pakai Instagram Ads juga ya, promotnya mungkin gitu. Nah, jadi kayak lewat di beranda gitu kan. Terus sebenarnya tertarik juga buat ikutan jadi peserta Kak Indri, jujur ya. Terus ngelihat tanggalnya dan waktunya ternyata belum cocok, makanya ya udah deh skip aja gitu. Kebetulan saya belum pernah ikut volunteering ke NTB juga, tapi alhamdulillahnya walaupun saya nantinya nggak ikut pengabdian, tapi mungkin ceritaku bakal bisa jadi salah satu referensi gitu buat teman-teman yang akan pengabdian ke sana gitu. Oke, teman-teman langsung aja. Di sini kita mau bahas soal pendidikan ya. Tema yang dikasih itu kayak peran pemuda terhadap literasi yang rendah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kita ngomongin literasi, tentu itu nggak asing lagi ya. Kayak ya udah terbiasa lah gitu, kayak dalam segala lini kehidupan kita, bahkan setiap harinya itu kita ya bersinggungan dengan literasi kayak gitu. Kita baca media sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian sebelum kita mulai masuk, ini aku ada challenge ya buat teman-teman. Tadi juga aku lihat udah di-upload di Instagramnya dari ATC gitu ya. Nah jadi coba di sesi malam hari ini teman-teman capture ataupun foto lah ya, foto dalam mengikuti sesi pembekalan YATC Batch 5 ya Kak ya. Oke, yang terbaik ini kemudian upload di Instagram Story, nanti akan dapat voucher nih. Dapat voucher ya. Itu yang dapat siapa? Yang dapat peserta yang paling menarik dan paling reflektif. Nanti juga akan aku serahkan ke Mbak Indri dan teman-teman nentuin siapa yang bakal menang. Cuman yang pasti itu, nanti jangan lupa juga untuk mention Instagramnya YATC ya, kemudian Instagram saya juga gitu teman-teman. Nah, ini bukan dalam rangka untuk apa ya teman-teman, biar eksis dan lain sebagainya gitu. Tapi ya tidak dapat dipungkiri kadang eksistensi atau bahasa amannya itu kayak personal branding itu juga penting untuk teman-teman sendiri. Tapi yang paling penting adalah yang ingin saya inginkan dari teman-teman adalah menularkan semangat teman-teman gitu ya. Karena ya teman-teman ini orang-orang yang terpilih gitu ya. Jadi ya, silahkan diikuti periodenya sampai kapan? Sampai jam 6 pagi besok deh ya. Jadi besok biar seharian itu Kak Indri dan teman-teman bisa ngeliat nih mana story yang paling menarik, kemudian malamnya udah bisa diumumin dan udah dapat rewardnya kayak gitu. Ya Kak Indri ya. Oke, Kak Indri nanti kalau aku lewat waktunya tolong diingetin ya. Oke. Nah, sebelum masuk, teman-teman aku mau ngucapin selamat ya. Selamat dan terima kasih karena teman-teman itu dari jutaan pemuda yang ada di Indonesia, yang saya terima ada sekitar 70 sekian pemuda yang nantinya akan berangkat ke Lombok untuk program volunteering. Kalian tuh udah mau peduli gitu ya. Udah mau terlibat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, pastikan perjalanan yang kurang lebih 9 hari ya. Bener ya Kak Indri ya? Kurang lebih nanti akan 9 hari di ATC Batch 5 ini menjadi sesuatu yang berkesan gitu. Berkesan bukan untuk teman-teman sendiri, tetapi juga untuk lingkungan teman-teman gitu dan untuk kemajuan hidup teman-teman kayak gitu. Aku hanya bisa berdoa untuk kalian, semoga hal baik ini selalu ada pada diri kalian gitu ya teman-teman. Oke, ini perjalanan hidupku ya teman-teman kurang lebih selama saya di dunia pendidikan gitu ya. Saya itu lulus kuliah di tahun 2018. Sebelum itu 2018, 2016 ini tuh diawali dari aktivitas nongkrong bareng kayak teman-teman yang sering main bareng gitu, kayaknya kita kayak gini-gini aja tuh kayak nggak ada manfaatnya gitu kan. Akhirnya udahlah gitu, kayak ada salah satu orang yang ide buat yuk kita ngajarin anak-anak di salah satu daerah di Lampung gitu. Kebetulan nggak jauh dari tempat saya kuliah. Udah yang saya kasih nama ekspedisi Lampung Selatan itu. Lamsel itu Lampung Selatan itu di Lampung gitu. Kemudian dari situ kok ketagihan ya, kayak ngerasa enak aja, seru aja main sama anak-anak, kemudian ketemu sama stakeholder dari desa gitu dan seterusnya. Dan di tahun 2017 kebetulan saya ikut salah satu UKM dan saya jadi kepala bidangnya minat bakat.
dan saya ngadain program itu namanya Ibroh Mengajar, teman-teman. Nah, itu kayak ngajar di kampung pemulung kayak gitu. Itu secara periodik ya, kayak seminggu sekali gitu dan seterusnya. Nah, kemudian 2018 saya ikut You Can Indonesia. Programnya mungkin hampir mirip-mirip ya, sama juga yang ngadain You Can Indonesia itu juga NGO juga, teman-teman. Itu programnya dulu di Labengki dengan durasi, dulu saya malah lebih sedikit, kalau nggak salah hanya 1 minggu, teman-teman. Hanya 1 minggu. Kemudian 2018 juga saya ikut relawan juga di Lampung, itu ada desa binaan, dan saya juga kebagian di bidang pendidikannya gitu. Kemudian di 2019 saya jadi guru SMA di Mesuji Timur, tempat saya lahir ya, di desa saya pulang kampung, teman-teman. Kemudian saya tahun 2020 ikut kegiatan Cegu Indonesia program, kayak studi banding gitulah ya, ke sekolah di Malaysia dengan kurang lebih juga 1 mingguan kayak gitu, kayak ngelihat di sana pembelajarannya gimana dan lain sebagainya gitu. Ikut terlibat belajar ngajar juga, terus sharing dengan gurunya bagaimana dan seterusnya. Kemudian di tahun 2021 lah kebetulan saya alhamdulillahnya diterima ya jadi pengajar muda Indonesia Mengajar dan dapat penempatan itu di Sulawesi Tenggara. Ini saya daftar yang ketiga kalinya kalau nggak salah, teman-teman ya. Jadi bukan sekali daftar langsung saya keterima, enggak. Jadi saya udah daftar ketiga kalinya, Kak, gitu. Memang benar apa yang dikatakan Kak Indri tadi, prosesnya juga lumayan bikin otak berkembang gitu ya. Kebetulan angkatanku tuh ada ini program pertama yang pelatihan online dulu gitu. Jadi online dulu selama kurang lebih dulu itu 1 bulan lebih, 1 minggu kalau nggak salah. Kemudian nanti pelatihan offline-nya juga selama 40 harian kayak gitu. Baru habis itu baru ditugaskan gitu. Nah, setelah itu di tahun 2021 juga ya, tahun lalu itu kebetulan ada program volunteering juga itu di desa penempatanku, Kak Indri. Nah, itu namanya Global Youth Ambassador dari YBB. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi kalau event hunter ya, jadi kayak sering ngikutin kegiatan gitu-gitu. Nah, itu juga mirip-mirip dan serupa. Kemudian yang akan datang nih teman-teman ya, insya Allah doain bisa. Di sini mungkin ada juga ya kali ya teman-teman yang dari Lombok. Kebetulan lusa saya bakal berangkat ke Lombok, teman-teman. Kebetulan lusa akan ke Lombok, itu ada acara nasional namanya PIRN ya, seperti Pekan Ilmiah begitu. Itu tepatnya di Kota Mataram di kalau nggak salah tuh SDM NTB gitu, di gedung itu gitu. Itu saya bareng anak murid saya gitu ya. Itu jadi kalau jadi guru itu mikirnya bukan untuk diri sendiri ya. Kalau untuk diri sendiri oke lah sambil jalan-jalan segala macam. Nah, sekarang aku juga lagi belajar buat gimana caranya ngedorong orang-orang di sekitarku, khususnya anak-anak didikku itu juga bisa dan punya semangat untuk belajar, khususnya di tingkat-tingkat nasional kayak gitu, teman-teman. Kemudian di tahun 2020 juga tahun ini tanggal 23 bulan ini juga itu nanti akan ada kegiatan TNT dari 1000 guru, khususnya tempatnya itu di Kabupaten Mesuji, dan insya Allah aku juga join gitu, teman-teman. Jadi peserta ya, teman-teman. Saya jadi peserta. Kemudian aku mikir nih kayak aku udah kemana-mana gitu ya, kayak do something di dunia pendidikan dan segala macam. Tapi untuk desaku sendiri, kok aku udah berbuat apa ini? Nah, ini kadang jadi problem atau ya apa ya, bahan yang mungkin menarik untuk jadi refleksi kita sendiri. Kayak kita udah kemana-mana, kita sering berkarya. Kadang pun kita yang aktif di kampus pun di desa, kalau udah kembali ke desa kayak nggak punya daya gitu ya. Kayak nggak bisa apa-apa atau nggak tahu apa yang mau dilakuin gitu lah, teman-teman. Nah, jadi di 17-an besok, Agustusan ya, kalau Agustusan teman-teman nanti bakal di Lombok, insya Allah Agustusan tuh saya punya kegiatan di sini di Karang Taruna juga di bidang pendidikan kayak gitu, teman-teman. Oke. Ini kebetulan aku nggak bisa lihat kolom chat ya, Kak Indri. Nanti teman-teman boleh kalau misalkan mau langsung tanya juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, pertama apa sih itu literasi gitu ya? Kita mulai dari definisinya dulu gitu. Kayak dari UNESCO itu bilang kalau literasi itu keterampilan yang nyata terutama dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks diperoleh oleh siapa dan dari siapa gitu. Jadi kayak ya udah tidak hanya sesempit di lingkungan sekolah gitu dan seterusnya. Lanjut. Nah, teman-teman, ini dari Direktorat Sekolah Dasar yang saya peroleh dari Mbak Indri. Nanti teman-teman akan melakukan kegiatan volunteering kalau bidang pendidikan di sekolah dasar ya, Kak Indri ya, Mbak Indri ya. Oke. Nah,
Jadi ada 6 sih sebenarnya literasi dasar ya yang harus bisa anak-anak termasuk kita semua sih juga kuasai gitu ya. Yang pertama itu literasi baca tulis teman-teman. Nah, di situ sudah ada deskripsinya ya, kayak memahami isi teks gitu, baik tersirat maupun tersurat gitu. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan potensi diri dari apa yang mereka baca kayak gitu dan apa yang mereka dapatkan gitu. Kemudian literasi numerasi itu ya memahami kecakapan dalam mengolah angka gitu. Kemudian ada literasi sains, kemudian ada literasi digital, kemudian ada literasi finansial, kemudian ada literasi budaya dan kewargaan kayak gitu. Nah, teman-teman, ini di slide-ku ada tulisan rapor pendidikan Republik Indonesia kalau nggak salah itu. Sorry, ada Republik Indonesia tahun 2022. Ini di NTB. Nah, aku stop screen dulu. Nah, teman-teman mungkin pernah ya, ataupun tahulah ya kalau saya sendiri itu masih ngerasain UN. Ya, saya sendiri masih ngerasain UN. Tapi baru-baru ini ketika Menteri Pendidikannya Pak Nadiem itu banyak terobosan baru di bidang pendidikan. Salah satunya adalah ANBK. Yang mungkin kalau teman-teman di dunia pendidikan atau yang background-nya pendidikan itu sudah tidak asing lagi. Nah, sekarang sebenarnya kalau menurut saya itu kita bergerak itu jangan berdasarkan kayak oke, tingkat minat baca di Indonesia itu masuk 10 besar terendah, posisi ke-62 dari 70 dan segala macam gitu ya. Itu nggak apa-apa sih jadiin referensi gitu ya. Tapi sebaiknya yang menjadi dasar kita berbuat adalah mau kita ada di peringkat 1 pun ya, kita harus punya semangat nih untuk ningkatin literasi kita terus gitu. Nah, saya khawatirnya kalau misalkan patokannya tuh karena peringkat kita yang rendah, terus nanti suatu saat kita bisa ada di peringkat tinggi, terus kita jadi nggak bersemangat lagi untuk ningkatin. Kita jadi nggak bersemangat lagi untuk ikutan volunteering gitu. Nah, jadi itu coba kita sama-sama lah. Saya juga lagi belajar untuk memperbaiki niat gitulah ya teman-teman. Nah, adanya ANBK, salah satunya itu ada AKM teman-teman. Ada asesmen kompetensi minimum gitu. Nah, saya sudah share screen lagi. Terlihat ya Kak Indri ya? Terlihat ya? Nah, ini teman-teman. Jadi semua data di Indonesia hasil dari AKM yang katanya tuh model tesnya itu dimirip-miripin sama PISA gitu. Sehingga kalau ada isu, oh kayaknya instrumen aja deh yang beda gitu. Sehingga kita bisa peringkat rendah dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah ada AKM atau yang digabung sama ANBK itu, dan itu bisa diakses secara nasional gitu teman-teman. Nah ini kalau kita misalkan kita fokus ke SD ya teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lihat ke NTB, ke Nusa Tenggara Barat ya. Terus kabupatennya itu kalau nggak salah tuh yang akan teman-teman kunjungi itu di Lombok Timur ya. Di Lombok Timur. Kemudian kita tampilkan. Nah, ini adalah datanya, teman-teman. Ini ditampilkan datanya, terus jumlah satuan pendidikan di sana ada berapa, kemudian ini sampel yang diambil, respon siswanya ada berapa, gitu. Kemudian respon gurunya ada berapa, gitu. Karena asesmen ini selain mengukur literasi numerasi, juga mengukur lingkungan belajar ya, teman-teman. Nah, outputnya tuh ada di sini nih. Ini hasilnya, teman-teman. Ini tahun 2022 yang bisa jadi mereka ambil datanya itu di tahun 2021. Nah, kalau di tingkat kabupaten nih teman-teman capaian hasil belajar untuk kemampuan literasinya itu di sana itu masih di bawah kompetensi minimumnya gitu. Artinya di sana itu masih kurang dari 50% siswa mencapai batas kompetensi minimum literasi membacanya gitu. Begitupun dengan numerasi teman-teman. Dan untuk karakternya alhamdulillahnya di sana dari data itu sudah berkembang kayak gitu teman-teman. Nah, oke, kemudian ini kayaknya saya harus ulang. Kak Indri boleh ini enggak? Gimana caranya biar share screen full gitu ya? Biar aku nggak bolak-balik share. Aku juga kurang paham Kak kalau share screen full gitu. Oke, coba. Biar maksudnya aku pindah kemanapun itu bisa kayaknya ini deh. Coba ya. Sorry. Ini yang kelihatan apa Kak? Itu kelihatan yang di desktop bawah juga masih kelihatan sih. Oh, masih bisa ya? Nah, coba ya. Kalau aku buka PDF yang ini masih kelihatan juga? Masih. Ini berubah jadi PDF. Oke, aman. Iya. Ya, sorry ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Indri. Nah, aku lanjutin. Nah, ini teman-teman, ANBK
yang ada di setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA itu ada AKM. AKM itu apa aja? Itu tuh ada ANBK, sorry. ANBK itu ada 3 hal. Yang pertama itu asesmen kompetensi minimum. Yang ini tujuannya adalah untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika nih. Kemudian yang kedua ada survei karakter. Nah, ini untuk mengetahui sebenarnya sebenarnya karakter siswa-siswa di Indonesia itu gimana gitu. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ini untuk mengukur sebenarnya bagaimana sih sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia kayak gitu, teman-teman. Nah, berikutnya ini kita fokus ya, dari ketiga itu kita fokus ke AKM karena kita membahas tentang literasi. Nah, asesmen kompetensi minimum ini secara lebih detail itu bisa kita akses ya. Sebenarnya ini sangat memungkinkan untuk teman-teman eksplor secara mandiri. Nanti teman-teman bisa lihat lah ya. Nanti juga insya Allah link-linknya juga akan aku share ke Mbak Indri dan teman-teman biar bisa teman-teman pelajari lagi. Nah, ini teman-teman, ini adalah website dari AKM. Database dari Kementerian Pendidikan yang telah mengukur sebenarnya literasi di Indonesia itu udah sampai mana gitu. Nah, kemudian di sini ini tuh ada macam-macam ya, ada pengertiannya juga, teman-teman bisa mempelajari. Kemudian ada contoh soal dan ada fitur untuk mencoba nih. Mungkin ini juga bisa salah satu teman-teman jadikan opsi untuk nanti ketika di sana gitu. Karena sekarang nih kadang kan kita mau melakukan sesuatu itu harus ngeliat dulu ya, ukurannya ini apa gitu, agar nanti apa yang kita lakukan tuh benar-benar terukur gitu dan fokus gitu, nggak kemana-mana gitu. Nah, ini juga kalau kita mau coba tuh kita bisa, semoga aja sih kayaknya sih bisa ya teman-teman. Setahu saya sih bisa gitu, kayak kita coba. Kemudian internetku agak ini ya teman-teman, sorry. Nah, intinya kalau kita kalau udah masuk kayak gini tuh, nanti ada pilihan kayak gini, literasi, kemudian kita pilih jenjang, kita pilih paket, kita lanjutkan. Ini bisa diakses oleh siapapun setahu saya teman-teman. Insya Allah ya, nanti teman-teman coba sendiri. Nah, kemudian ini juga saya kurang tahu sih, tapi di laptop saya sudah otomatis kayak gini, tapi nanti coba teman-teman cari tahu. Nanti ngisi data, intinya seperti ini, ngisi data, terus kita punya akses untuk melihat soal. Kayak soal-soal AKM itu seperti apa, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini AKM. Kita lanjutkan tentang literasi. Nah, teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan gerakan literasi nasional yang diluncurkan oleh pemerintah, kalau tidak salah di tahun 2017 gitu. Nah, ini ada websitenya, dan walaupun saya cek tadi, kebetulan entah saya nggak ngelihat update-annya atau bagaimana, saya cek tadi tidak ada postingan terupdate, tapi saya pikir masih cukup oke untuk dijadikan referensi seputar literasi gitu teman-teman. Websitenya ini teman-teman. Nah, ini adalah website dari gerakan literasi. Di sini ada apa aja? Nah, menarik sekali teman-teman, di website ini tuh sudah ada, misalkan ini ya, kita fokus ke sekolah. Kalau ke sekolah ada modul ataupun bahan bacaan. Gitu. Nih, di sini ada, semuanya sudah ada nih. Ada macam-macamnya gitu, segala macam. Kemudian ini ada best practice ya. Ini tuh ada video yang ngejelasin tentang kayaknya cara membuat apa ya, kayak perpustakaan secara sederhana gitulah. Coba saya play, semoga bisa sinyalnya. Itu kayak cara membuat gitu ya teman-teman, kayak gitu nanti akan bambu-bambu itu akan dirakit dan nantinya jadi ini apa namanya, kayak rak perpustakaan. Kebetulan isu perpustakaan juga kan salah satu isu yang jadi itu ya persoalan ya, Kak Indri ya di sana gitu, data yang saya terima gitu. Nah teman-teman, di website Gerakan Literasi Nasional itu banyak banget bahan bacaan yang bisa jadi teman-teman membutuhkan dan bisa menjadi referensi gitu ya, untuk teman-teman nanti gunakan bersama anak-anak gitu. Ini contohnya, ini salah satu contohnya nih. Ini salah satu contohnya, ada kayak ada sebuah cerita gitu kan.
Tapi teman-teman ingat, teman-teman dalam menentukan media apapun itu yang nanti akan teman-teman bawakan, itu harus pastikan kontekstual ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau buat atau mau menampilkan video ke anak-anak gitu, ya sesuaikan di sana kondisinya bagaimana. Jangan sampai video yang teman-teman tampilkan nanti isinya tuh terlalu good looking banget gitu, kayak sesuatu yang susah untuk mereka capai gitu, kayak nggak dekat dengan kehidupan mereka gitu. Itu nanti bakalan kurang nyampe kayak gitu. Oke, selanjutnya itu tentang GLN ya, teman-teman. Ada website yang bisa kalian akses dan explore lebih lanjut. Nah, ini data yang saya dapat dari Kak Indri dan teman-teman YATC Indonesia. Di sana, teman-teman nanti akan di Desa Tibanu, di Lombok Timur, NTB. Di sana tuh permasalahannya usianya tuh yang lebih dari 25 tahun tuh buta aksara gitu. Karena lulusannya SD sederajat. Ini sorry tipe ya teman-teman. Harusnya perpustakaan. Itu buku-bukunya berserakan dan lemarinya tidak terpakai gitu. Kemudian di sana juga masih ada stunting, terus pernikahan dini juga ada. Kemudian di sana itu sekolah itu sudah hampir komplit ya teman-teman, kurang SMA aja di desa itu. Aku melihat ini sudah cukup bagus dan cukup potensial banget gitu ya teman-teman. Udah ada TK, tingkat SD-nya aja udah ada 3 gitu, dan ada SMP gitu. Terus jumlah siswa itu ada 219. Itu banyak banget gitu ya. Apalagi untuk ukuran saya yang kemarin itu desa penempatan teman saya, itu ada yang 15 anak, teman-teman. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini aku lihat, wah banyak banget gitu. Kemudian jumlah PTK itu, pendidik dan tenaga kependidikan, ada 15 orang. Oke, teman-teman, ini aku udah kumpulin ya, dari teman-teman di penempatanku sih sebenarnya. Ini ada Kak Elis ya. Aku tuh nanya ke teman-teman. Teman-teman, insya Allah aku tanggal 7 besok tuh bakal sharing sama teman-teman yang bakal berangkat ke Lombok buat ekspedisi gitu kan, program di ATC gitu. Nah, aku tanya kayak sejauh kalian penempatan, apa sih program ataupun literasi yang kalian lakukan di sana gitu, dan kalau anak-anak muda ini kalian punya saran apa gitu. Nah, ini jawaban dari mereka teman-teman. Pertama dari Kak Alis, dia bilang tuh yang dia lakukan adalah melibatkan masyarakat buat menghidupkan perpustakaan desa melalui peran-peran kecil, semisal gotong royong bikin rak, bawa buku ke masyarakatnya. Kita ya Kak Elis ini yang bawa buku ke masyarakatnya untuk jemput bola gitu, kayak untuk mancing gitu. Kemudian Mbak Elis ya, Kak Elis ini juga mendongeng buat anak-anak gitu. Kemudian kata dia yang bisa dilakukan yang ngajak orang dewasa buat mencintai budaya literasi sesuai kultur kebiasaan yang dipercayai sama mereka. Nanti aku jelasin deh kenapa ini orang dewasa dia sebutkan di sini gitu. Kemudian yang kedua ini dari Putra ya, ini temanku, penempatan juga, tapi beda kecamatan, masih sama-sama di Konawe. Nah kata dia tuh kalau pas di Konawe, kan aku beli buku cerita bergambar katanya. Awalnya aku baca lantang sambil nunjuk-nunjuk gambar gitu bareng anak-anak satu kelas. Mereka suka sih katanya. Terus si Apik ini nama orang, nama anak, jadi suka pinjem bukunya sambil bikin cerita sendiri pakai gambar yang ada gitu. Karena dia belum bisa baca kondisinya gitu. Kemudian mungkin cara itu menarik buat anak-anak. Cuman kalau udah kelas 3 ke atas juga kayaknya nggak lagi gitu dengan cara yang Putra terapin ini gitu. Tapi beda lokasi pasti beda juga perlakuannya, kata dia kayak gitu. Terus yang terakhir teman-teman ini ada dari Sidik. Biasanya saya budayakan baca dulu 10 menit buat baca terkait materi yang akan dibahas sebelum saya jelaskan. Nah, jadi ini melatih buat anak-anak baca dulu. Kemudian dia tuh sering bawa film-film yang di-download di kabupaten, karena rata-rata di desa penempatan tuh nggak ada sinyal ya teman-teman. Atau untuk download itu yang nggak bisa gitu ya. Jadi downloadnya itu di kabupaten dulu, baru di desa gitu, ditonton sama anak-anak gitu. Biasanya hanya pengayaan aja buat anak-anak yang suka nonton untuk tambah-nambah literasi mereka gitu. Kemudian sebenarnya literasi itu memang secara arti sempit masih terbatas di kemampuan baca tulis dan hitung ya. Ya karena memang kadang kalau kita ngomongin literasi, ya udah kita menjurusnya ke baca tulis, padahal kan ada finansial, ada digital dan lain-lain gitu ya. Mungkin tetapi secara konteks yang lebih luas itu mencakup banyak aspek. Jadi setiap pemuda sebenarnya bisa berperan dalam literasi apapun sesuai dengan passion masing-masing. Itu kata dia. Nah, tapi teman-teman, ada satu hal yang ingin aku ingatkan ke teman-teman, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk insan yang beriman dan berbudi pekerti yang luhur gitu ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, teman-teman.
Jadi maksudku kayak gini teman-teman. Pahami bahwa literasi atau apapun itu dan lain sebagainya itu adalah suatu pengetahuan, dan di bawah pengetahuan atau yang paling dasar itu ada insan yang beriman dan berbudi pekerti. Nah, maksud saya adalah nanti ketika teman-teman mendesain program apapun itu, jangan dilupakan aspek-aspek karakternya gitu. Contoh sederhananya tuh kayak teman-teman ngajarin baca anak-anak. Ya teman-teman harus menggunakan bahasa-bahasa yang bagus gitu. Agar anak-anak kan sangat sensitif dan bisa merekam gitu apa yang kita bicarakan gitu. Terus teman-teman juga harus berperilaku yang bagus gitu. Terus ajarkan juga duduknya yang bagus gitu dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti itu ya. Maksudku seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Selain dari ketiga temanku tadi, ini ada namanya Ripai, teman-teman. Ripai ini salah satu anggota dari Gerakan Kendari Mengajar. Mungkin kalau teman-teman yang ada di Sultra, kalau ada yang dari Sultra pasti tidak asing lagi sama namanya Gerakan Kendari Mengajar. Kebetulan GKM ini cukup keren ya, keren dan oke banget gitu, kayak organisasi lokal yang konsisten buat ngadain gerakan-gerakan pendidikan di lingkungannya gitu. Nah, ini ada best practice literasi digital. Jadi si Ripai dan teman-teman ini baru-baru ini tuh ngadain mungkin sama kayak ekspedisi tapi di lingkungan dia sendiri, itu mereka itu nyusun RPP dulu gitu, kemudian dokumentasinya ada. Coba aku bukain langsung deh. Oke, bentar. Oke. Kalau RPP ada di sini. RPP. Ini teman-teman. RPP-nya udah kelihatan ya? Oke, sip. Nah, jadi ini contoh saja ya, teman-teman. Contoh dan ya bisa jadi teman-teman jadikan referensi atau tidak. Tapi yang jelas yang saya percaya memang pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang direncanakan gitu. Aktivitas yang baik itu aktivitas yang direncanakan, bukan aktivitas yang dilakukan oleh seorang fasilitator ataupun guru-guru yang hebat dan pintar. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa aktivitas pembelajaran yang baik itu adalah aktivitas pembelajaran yang direncanakan. Nah, ini yang nyusun kebetulan si Ripai sendiri. Ada durasi pertemuan di sini ada 4 kali pertemuan gitu ya, 45 kali 2 gitu. Kemudian untuk kelasnya juga ada sedang dan remaja. Ya, teman-teman, saya ingetin kalau mau nyusun program itu bedakan antara kelas rendah dan kelas tinggi ya biasanya. Kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Itu pengalaman saya kalau dicampur bakal ruwet ya, amburadul gitu dan nggak nyampe tujuan pembelajaran apa yang kita capai gitu. Nah, ini cukup detail ya. Tadi saya minta izin, terus saya minta share ke teman-teman dan boleh. Pertemuan pertama tuh mau ngebahas apa aja nih gitu. Ada topiknya gitu, pengenalan literasi digital gitu. Terus mau ngapain aja aktivitasnya? Oh, pertama itu buka doa dulu gitu. Terus baca buku 10 menit gitu. RPP secara sederhana lah ini ya. Kemudian kompetensi apa sih yang ingin dicapai gitu dalam aktivitas itu gitu. Jangan sampai teman-teman ngelakuin program tuh ya udah jalan-jalan aja kayak apa yang mau dicapai tuh nggak tahu gitu kan. Nah, ini tuh contohnya kalau kemampuan kognitif tuh adik-adik mampu menceritakan pengalaman di dunia digital dan seterusnya. Secara afektifnya itu mampu menerapkan 3 kata ajaib, tolong, terima kasih, dan maaf gitu. Jadi itu selain ngerti literasi digital juga si Ripai dan teman-teman ini pengen ngebiasain buat bilang tolong, terima kasih, dan maaf gitu. Terus psikomotorik yang melibatkan gerak-gerak ya indera-indera itu adik-adik tuh mampu menyusun puzzle-nya gitu. Kemudian bahan ajarnya pun juga sudah disiapkan begini teman-teman. Kemarin saya tanya sama Kak Indri, Kak, teman-teman yang mau volunteering udah dibagi belum kelompoknya gitu, bidang-bidangnya gitu. Ternyata belum ya. Mungkin kalau udah dibagi, ini bisa jadi satu pembahasan juga buat teman-teman gitu. Dan seterusnya ya teman-teman. Ini banyak nanti akan saya share, bisa teman-teman baca secara mandiri. Oke, selanjutnya sebenarnya ada video-video juga sih yang di-share. Cuman saya pikir waktunya juga sudah semakin berjalan ya Kak Indri. Aku lanjut aja. Nah, ini tuh 14 contoh kegiatan yang benar-benar aku bikin tadi ya, pas bikin slide itu kayak kepikiran apa ya ini kayak yang bisa teman-teman lakuin gitu. Contohnya tuh itu teman-teman. Ada teman-teman bisa jadi opsi, bisa dipakai, bisa enggak ya. Karena ini cuma contoh ada 14. Pertama ada bendongeng, ada buat pohon impian, ada main flashcard, kemudian nyanyi-nyanyi gitu, jalan-jalan, nonton keagamaan, kegiatan keagamaan, terus nyusun puzzle, bisa sambung kata itu cukup ini sih melatih literasi anak-anak gitu. Kemudian
bisa buat kapal atau pesawat impian untuk dilayarkan sama-sama atau diterbangkan sama-sama kayak gitu. Bisa gambar, terus di zaman yang marak-maraknya anak-anak bikin konten yang nggak jelas gimana, boleh juga nih jadi opsi kayak permainan jika aku jadi YouTuber, kayak teman-teman ngajarin kayak gimana sih konten-konten apa yang baik, terus kalau nge-vlog tuh gimana sikap-sikap yang baik, cara berpakaian dan lain sebagainya gitu. Kalian teman-teman juga bisa ngajakin anak-anak buat nulis surat, baik itu untuk teman-teman sendiri, untuk guru maupun untuk orang tua mereka, dan kegiatan stakeholder. Ini apa maksudnya? Yang 14 ini. Nah, yang 14 ini teman-teman, kegiatan stakeholder itu ada kaitannya dengan ini. Teman-teman, kita itu bukan pahlawan gitu. Kita di daerah itu hanya kurang lebih 90 hari ya, teman-teman nantinya gitu. Atau kalau saya hanya 1 tahun. Dulu saya 1 tahun kayak nggak mungkin saya 1 tahun bisa ngerubah dan memperbaiki pendidikan. Itu mustahil banget gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman juga harus berpikir tentang keberlanjutan. Meskipun ini sebenarnya terlalu berat gitu ya. Saya sendiri aja yang mengabdi istilahnya selama 1 tahun, ngomongin soal berkelanjutan ini susah gitu. Apalagi teman-teman yang nanti jangkanya hanya 9 hari kurang lebih. Nah, maksud saya adalah teman-teman boleh berfokus pada siswa. Karena dari ETC mungkin ditentukan kalau sasarannya itu adalah siswa gitu ya teman-teman. Tapi di sela-sela kegiatan teman-teman juga jangan lupa untuk menyinggung ataupun berinteraksi dengan stakeholder yang ada di sana. Stakeholder pendidikan khususnya gitu. Contohnya siapa? Misalkan kepala sekolah, guru gitu ya. Masyarakat di sana, orang tua, karang taruna, ataupun kalau teman-teman berkesempatan ketemu sama stakeholder di kabupaten juga bisa jadi salah satu sasarannya gitu. Dorong mereka buat peduli sama pendidikan gitu. Karena yang akan mendampingi lebih lama itu adalah mereka teman-teman. Guru-gurunya, orang tuanya gitu-gitu. Sesimpel teman-teman ngasih contoh untuk nanyain ke anak-anak kayak tadi di sekolah belajar apa aja nak gitu. Kemudian sesimpel dengan guru-guru, misalkan Bu Guru, kalau di sini udah pakai media pembelajaran belum gitu ya, teman-teman harus mencontohkan juga gitu. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi teman-teman juga harus menyasar stakeholder itu gitu. Karena saya yakin paling waktu main sama anak-anak tuh berapa jam ya. Dan itu akan ada sisa waktu yang memungkinkan teman-teman untuk ketemu dengan guru, ketemu dengan orang tua siswa gitu-gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan kayak gitu, teman-teman. Oke, ini sudah slide yang hampir terakhir ya. Saya mau jelasin sedikit tentang Indonesia Mengajar gitu. Program yang saya lakukan selama 1 tahun kemarin gitu. Jadi teman-teman Indonesia Mengajar, sebenarnya status Indonesia Mengajar dan YATC itu sama teman-teman, sama-sama NGO ya, sama-sama NGO. Hanya Indonesia Mengajar sudah berjalan dari programnya pengajar muda ini yang mengirimkan anak-anak muda ke pelosok, itu sudah ke daerah-daerah yang 3T ya khususnya, itu sudah berjalan dari tahun 2010 teman-teman. Dan ini akan ada pembukaan lagi itu untuk angkatan ke-24, biasanya mungkin sekitar bulan September lah, atau Oktober kayak gitu. Nah, Indonesia Mengajar itu punya strategi, salah satunya itu mengirimkan orang bukan barang, teman-teman. Nah, ini juga jadi PR banget buat kami para PM yang biasanya ikut volunteering tuh ngumpulin donasi dan ngasih barang. Emang itu nggak bagus, Kak? Ya bagus gitu. Ya penting-penting aja gitu ya. Tapi maksud saya adalah jangan sampai orang-orang gitu ataupun daerah sasaran kita, mereka nggak akan semangat kalau nggak ada barang-barang yang kita datangkan gitu. Kayak anak-anak tuh nggak akan semangat belajar kalau nggak ada reward kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kita sama-sama lah ngedesain ataupun yang ngedesain pengajaran ataupun pendidikan itu menyadarkan dulu kalau mereka itu memang benar-benar butuh gitu. Nah, kenapa Indonesia mengirimkan orang? Nah, harapannya si orang-orang, si pengajar muda ini bisa mempengaruhi stakeholder itu khususnya gitu. Nah, bonusnya nanti si anak-anak ini dapat kedapatan ini, kayak dapat inspirasi lah ya. Kan tagline-nya Indonesia Mengajar tuh 1 tahun mengajar seumur hidup menginspirasi gitu ya. Nah, harapannya tuh kayak gitu. Harapannya si orang ini bisa menginspirasi nantinya gitu. Kemudian peran PM, peran pengajar muda itu menemukan, menggerakkan, dan menjejaringkan. Menemukan siapa? Menemukan stakeholder untuk diajak peduli sama pendidikan gitu. Kemudian kalau udah nemu nih, tingkatan selanjutnya adalah menggerakkan. Gimana misalkan udah nemu orang A, gimana orang A ini mau bergerak untuk pendidikan kayak gitu.
Kemudian tidak cukup sampai di situ teman-teman. Kalau si orang ini sudah mau bergerak, nah kayaknya YATC ini sekarang sudah sukses lah di tahap menggerakkan nih. Udah mampu menginfluence banyak orang, udah sampai ke 5 batch buat ikutan terlibat sama pendidikan di Indonesia kayak gitu. Ini keren banget lah, satu apresiasi juga. Saya sangat senang sekali ketika ada gerakan-gerakan volunteering ya kayak IATC dan teman-temannya gitu untuk terus bersemangat gitu ngadain dan ngajakin sebanyak-banyaknya pemuda untuk bergerak gitu. Selanjutnya adalah menjajaringkan teman-teman. Menjajaringkan gimana maksudnya? Gimana orang-orang yang kadang kan gerakannya beda-beda ya. Guru ya bergeraknya sendiri. Kemudian pemuda, anak-anak muda geraknya sendiri. Stakeholders, kabupaten, orang-orang dinas sendiri. Nah, ini tugas kami yang terakhir tuh gimana orang-orang ini tuh berkumpul gitu. Orang-orang ini berkumpul buat saling tukar ide, tukar pikiran, gerak bareng buat pendidikan. Intinya kayak gitu. Terus tugas PM itu interaksi di sekolah gitu. Jadi sangat bertolak belakang ya. Dulu juga saya pikir tugas pengajar muda itu yang ngajar di sekolah gitu ya. Kayak ya udah jadi guru gitu. Ternyata bukan itu hanya topeng doang gitu, kayak kamuflase doang gitu. Sebenarnya tugasnya adalah kalau di sekolah berinteraksi dengan guru dan kepala sekolah tuh kayak ngomporin lah ya istilahnya. Kayak ngomporin, ayo Pak Bu gitu, rajin sekolah gitu. Karena kebanyakan penempatan PM itu guru-gurunya itu belum bersemangat untuk datang setiap waktu gitu. Untuk sekedar ngadain upacara bendera, untuk melatih patriotisme siswa itu belum gitu. Kemudian kalau di masyarakat juga ke orang tua khususnya ataupun ke pejabat desa buat ya adain lah Pak kegiatan pendidikan gitu untuk peduli biar anak-anak semangat dan terus berprestasi kayak gitu. Pelibatan daerah ya itulah yang di kabupaten kayak gitu. Nah, itu teman-teman sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya pengen dengar dulu dong kayak ide teman-teman terkait di pendidikan. Karena nanti pada dasarnya teman-teman mau di bidang apapun, ya semuanya tuh akan sama-sama gitu intinya ya. Kalau yang di bidang kesehatan punya ide di bidang pendidikan, coba saya pengen tahu nih, ngelihat teman-teman mungkin udah riset kecil-kecilan ya, kayak di desa nanti tuh gimana segala macam. Nah, saya pengen tahu ide teman-teman tuh apa, tolong ditulis di kolom chat ya teman-teman. Aku stop share. Ini aku pantengin chat ya, teman-teman coba boleh ditulis dong di kolom komentar kayak ide-ide pendidikan apa. Setelah tadi dengerin saya ngoceh ya, kemudian dari referensi juga yang udah teman-teman dapetin, saya percaya juga bisa jadi yang hari ini datang, teman-teman yang mau volunteerin tuh baru pertama kali, atau bahkan lebih senior gitu ya, lebih punya jam terbang dan punya hal yang dilewatin lebih banyak daripada saya gitu. Nah, kita sifatnya sharing sama-sama. Teman-teman, ini aku pantau di kolom chat ya. Atau bisa sambil jalan aja ya, kali ya. Bisa sambil jalan aja. Itu aja Kak Indri. Thank you. Aku serahin ke Kak Indri lagi deh. Oke, Kak Debbie, thank you banget ya buat penjelasannya tadi. Nah, aku cukup tertarik nih, Kak. Memang ada benernya juga, kenapa sih harus aku nge-highlight kalimat kenapa sih juga harus kita mengajak orang dewasa untuk tertarik dengan budaya literasi. Nah, karena kemarin juga itu waktu kami bertemu sama pihak Bapeda, jadi ya TC itu kan sebelum melakukan kegiatan, kita itu bukan hanya melakukan perizinan di desa, tapi juga di daerah kabupaten juga gitu. Jadi kemarin juga sudah sempat bertemu sama Bapeda Lombok Timur, perempuan saya lupa namanya, mohon maaf. Nah, beliau juga mengatakan bahwasannya IPM rendah itu karena minat literasinya yang rendah. Itu bisa dikatakan juga sebabnya adalah masih banyak buta aksara. Jadi nanti kita dapat challenge Kak dari pihak pemerintah, gimana sekiranya kita ketika ada di Timbanu, kita mengumpulkan beberapa masyarakat yang mungkin dari usia 25 sampai 40 tahun mungkin ya, yang masih belum mendapatkan ijazah paket C kalau nggak salah. Nah, nanti kita kumpulkan, nanti kita bimbing arahannya tentang literasi, dan nanti untuk nama-namanya itu akan di-store oleh ke atas ke pihak pemerintah atau ke Bapeda, dan kemudian akan diberikan sertifikat atau paket ijazah seperti ijazah paket seperti itu. Nah, oke. Ini udah ada nih Kak yang komen nih. Kalau aku pribadi, aku lebih tertarik kalau anak kecil itu ya,
kan aku suka banget sama dunia anak gitu ya. Nah, biasanya kalau di daerah-daerah terpelosok itu keinginan mereka itu hanya ingin sebatas di lingkungan mereka. Contoh hal kecilnya gini Kak, dulu kami pernah ke daerah perbatasan Entikong di Dusun Puntikayan, tepatnya di Desa Nekan, Kalimantan Barat. Nah, itu ketika kami tanya, adik ingin cita-citanya apa? Kak Debbie tahu cita-cita dia ingin jadi apa? Saya ingin jadi petani. Biar seperti ayah ibu. Dalam artian, berarti keinginan mereka hanya cukup dengan lingkungan mereka sendiri. Mereka tidak punya keberanian untuk mengekspos dunia lain gitu. Dan bahkan di beberapa daerah yang bisa dibilang ekonominya udah cukup tinggi karena Indonesia itu masyarakatnya masih money oriented ya Kak. Jadi pendidikan ibarat kata ya kalau kamu kalau udah kaya ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Kalau udah kaya ngapain kuliah jadi ini jadi itu. Nah, akhirnya pendidikannya itu stuck di SD atau SMP. Nah, itu sangat disayangkan sekali, Kak. Jadi aku sadar banget kenapa IPM Indonesia itu sangat rendah ya, literasi Indonesia bahkan masuk 10 besar, keren banget ya. Masuk 10 besar dari bawah. Dari 62 negara. Oke, mungkin selanjutnya nih teman-teman sebelum mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman bisa raise hand ya, raise hand teman-teman, atau bisa langsung open microphone seperti itu. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin Kak Debbie mau membaca nih. Dari ada Kak Khofifah, sama ada Rika Arga. Oke, siap. Thank you, ini ada Kak Khofifah ya. Kata Kak Khofifah, Asonda, ini mau semacam komunitas literasi Kak. Gitu. Nah, kalau saya boleh usul dan boleh saran, itu teman-teman lagi-lagi ya, teman-teman akan pulang ya, tidak akan selamanya di Timbanu dan akan melanjutkan kehidupan teman-teman gitu ya. Nah, coba sasar juga, cari anak-anak muda yang kira-kira potensial untuk ada komunitas literasi itu. Atau mungkin maksud Kak Khofifah juga sudah seperti ini, itu cukup bagus gitu. Percaya teman-teman, nantinya kita akan senyum-senyum sendiri ngelihat lokasi daerah yang pernah kita ekspedisiin gitu ya, pernah volunteering di daerah itu, terus sekarang tuh ini berkembang gitu di bidang pendidikannya. Nggak mungkin teman-teman, mungkin saja terjadi gitu. Tapi kecil kemungkinan perubahan itu akan terlihat ketika 9 hari teman-teman di sana gitu. Jadi bisa jadi dampak yang teman-teman perbuat selama 9 hari ke depan, selama 9 hari itu teman-teman bisa lihat ya mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Gitu. Kemudian kata Kak Muhammad Abditya Argani, katanya ajak anak-anak menuliskan 100 mimpi mereka di sebuah buku saku dan mengajak mereka untuk bercerita singkat mengenai mimpi mereka. Bagus Kak, ya ini keren banget dan bisa banget untuk terutama untuk ngedorong gimana anak-anak kayak kata Kak Indri tadi, kayak nggak punya mimpi, cuman sekedar apa yang mereka lihat. Tapi Kak Indri begini gitu, yang saya amati, kenapa anak-anak di daerah-daerah itu cuman punya mimpi yang mereka lihat, karena mereka nggak punya referensi Kak. Gitu. Karena mereka nggak tahu bahwa ternyata ada profesi content creator gitu ya, bahwa ternyata ada namanya wartawan gitu, bahwa ternyata ada dokter mungkin akrab ya sama mereka gitu, dunia kesehatan gitu, bahwa ada apalagi arsitek gitu ya, yang asing-asing itu mereka nggak tahu gitu. Maka mungkin bisa juga salah satu jadi opsinya, teman-teman di sini kan berbagai macam latar belakang ya, kemudian mungkin ada juga yang udah kerja ya teman-teman. Jadi bisa juga nih teman-teman kumpulin dari dokter, ada yang polisi, ada yang guru, ada yang apa tuh, kayak bikin semacam kalau di Indonesia mengajar tuh selain pengajar muda, ada namanya program kelas inspirasi. Tujuannya ngajak-ngajak orang dari berbagai profesi buat ngenalin apa profesi mereka gitu. Biar apa? Biar anak-anak tuh ya punya referensi bahwa oh aku pengen jadi kayak ini gitu. Kayak Kak ini, cita-cita aku nanti ini kayak gitu. Nah, jadi teman-teman selain bawa konten, nantinya teman-teman ke sana tuh juga bawa diri teman-teman sendiri untuk menginspirasi anak-anak. Nah, kayak gitu. Kemudian tadi keren banget ya, menarik juga apa yang disampaikan sama Kak Indri bahwa sudah berkomunikasi dengan stakeholder di kabupaten gitu. Nah, bener Kak, kalau bisa coba dorong atau temuin PKBM yang ada di sana gitu. Jadi biar berkelanjutan juga gitu, biar nggak sebatas biasanya ya mohon maaf gitu, ketika kita udah ngedata apa segala macam kita serahin,
ya udah gitu, data itu entah kemana gitu lah. Ya kayak gitu intinya. Itu sih Kak Indri. Kemudian ada tambahan juga nih dari Kak Khofifah lagi. Oh ya, iya maksud saya seperti itu. Walaupun pulang, ya benar Kak, mantap Kak. Kebanyakan pemuda itu bukan tidak punya potensi, namun belum ada keberanian untuk bergerak atau bentuk suatu kegiatan tersebut. Benar Kak, biasanya tuh belum punya wadah, dan untuk membentuk wadah itu satu hal yang benar-benar ya butuh effort lebih lah karena untuk memulai kayak gitu. Sama juga mungkin ya TC dulu pertama-pertama pasti butuh effort lebih lah kayak gitu. Kayak gitu Kak Indri. Tadi aku ngeliat ada yang raise hand sih. Oh Iya, ini ya Kak. Kak. Oh iya. Ada Kak, itu Kak. dari Gusmi. Halo, Kak Debbie. Halo Kak Gus. Oh ya, perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad Syafi'i. Saya asli Surabaya, tapi saat ini saya sedang ada di Pare. Nah, saya tertarik dengan beberapa penjelasan yang Kak Debbie tadi sampaikan, bahwa kita juga harus merangkul anak-anak muda, bahkan orang-orang dewasa juga. Nah, saya sebelumnya berkeinginan untuk masuk divisi pendidikan, tapi telat Kak, telat, kuotanya penuh, akhirnya saya beralih ke divisi lain. Nah, waktu saya kemarin penentuan koordinator umum, saya sudah merancang beberapa program tentang pendidikan di sana, bahwa alhamdulillah hari ini saya menjadi salah satu kursus tutor di Kampung Inggris. Nah, program yang saya jalankan besok itu angan-angan saya waktu awal-awal ingin membawa beberapa kelompok atau beberapa anak yang ada di Lombok Timur, khususnya di Desa Timbanu, itu untuk pergi ke Kampung Inggris, bahwa ternyata belajar bahasa Inggris itu nggak sesulit, nggak serumit apa yang kita bayangkan. Nah, yang jadi pikiran saya, bagaimana cara untuk merangkul mereka, bahwa saya ada program bahasa Inggris seperti ini, lalu untuk membawa mereka dari Lombok ke Kampung Inggris itu hal-hal seperti itu yang masih saya pikirkan, masih belum saya temukan jalannya. Mungkin mohon sarannya, karena saya sudah saya sudah melakukan satu atau dua tindakan untuk mengkomunikasikan bahwa saya punya program ini di beberapa kursusan. Dari situ ternyata beberapa kursusan merespon niat baik saya untuk mengembangkan anak-anak siswa-siswa di tempat pengabdian saya nanti. Seperti itu. Mungkin mau minta saran atau hal lain yang mungkin bisa membantu cita-cita saya tersebut bisa terwujud. Terima kasih. Oke, so. Tadi Kak siapa namanya? Sorry. Nama saya Fahmi. Oh, Fahmi ya. Panggilannya Fahmi ya? Bukan Mas Gus, Kak Gus ya berarti ya? Bukan. Oke, siap. Ini gimana Kak Indri? Langsung dijawab atau gimana Kak? Boleh Kak, boleh langsung dijawab. Oke, Mas Fahmi ya. Keren ya, Mas Fahmi sekarang udah jadi tutor. Bisa nggak aku ikutan program belajar bahasa Inggris? Karena sekarang juga lagi belajar. Bisa. Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, memang kalau anak-anak muda daerah tuh gampang-gampang susah gitu. Saya aja nemuin fakta bahwa ternyata di desaku tuh pemudanya keren-keren dan punya potensial untuk digerakkan itu di bulan ke-7 dari total 12 bulan yang ada gitu. Memang sebetulnya kalau berbicara durasi ini tuh nggak bisa singkat gitu. Tapi selama 9 hari di sana, teman-teman apa yang bisa dilakukan? Teman-teman sesimpel kasih tahu gitu. Kasih taunya dengan cara yang mereka sukai, mungkin contoh kayak kasih taunya secara tersirat kayak aku bisa begini karena aku bisa bahasa Inggris. Intinya adalah
Kak Fahmi dan teman-teman tuh harus ngeyakinin sama anak-anak muda di sana kalau bahasa Inggris ini penting gitu. Sehingga nantinya mau tergerak dan terdorong gitu. Karena orang tuh kalau nggak ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk mempelajari sesuatu, untuk bergerak buat sesuatu, itu nggak akan susah lah ya. Susah untuk didorong gitu. Nggak ada sesuatu yang menggiurkan. Ya kasih tahu aja misalkan kayak bahasa Inggris tuh kunci ataupun kunci untuk membuka perjalanan atau hal-hal yang bisa kita raih di dunia internasional kayak gitu ya. Sekarang apa sih yang nggak butuh bahasa Inggris gitu kan ibaratnya gitu. Kemudian dalam kurun waktu 9 hari itu gitu, hal simpel yang mungkin Kak Fahmi dan teman-teman lakukan itu adalah teman-teman jangan ini ya, teman-teman juga gimana ya, bahasanya itu kayak berteman dengan mereka juga tidak hanya dalam waktu 9 hari itu, tapi juga contoh di media sosial gitu. Kalau kondisi di sana bisa nggak Kak? Ada nggak teman-teman penggunaan media sosial udah ini ya, sinyal juga lancar ya di tim Bandung? Sinyal lancar, terus juga untuk Karang Tarunanya lagi proses apalagi kayak kebangkitan gitu Kak. Jadi sebelumnya sempat pasif kan, nah itu sempat dibangkitkan lagi, terus juga mau dibikin Instagram seperti itu. Wah mantap, keren. Nah itu satu potensi ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga kalau ngelihat satu daerah tuh biasain pakai pola pemikiran asset based thinking ya, bukan deficit based thinking ya kalau nggak salah. Nah jadi kayak ngelihat sisi-sisi baiknya dan apa yang bisa dimanfaatkan atau bisa diberdayakan, bisa potensial. Contoh salah satunya Karang Taruna teman-teman. Nah teman-teman juga kudu berteman di media sosial sama teman-teman pemuda yang ada di sana gitu. Karena bisa jadi nih teman-teman pemuda yang ada di sana dengan melihat aktivitas teman-teman yang bisa kayak gitu, mereka tuh punya keinginan atau pertanyaan yang kayak mana ya bisa kayak kakak-kakak itu gitu. Caranya gimana ya? Terus kadang juga mereka akan ragu buat nanya dan nge-spill. Maka untuk orang-orang pemuda-pemuda yang punya niat yang Mas Fahmi ini keren banget ya, punya keinginan yang apa ya? Bagus gitu loh. Kayak nggak cuman buat, jujur teman-teman berdasarkan pengalaman saya kayak banyak teman-teman yang ke suatu daerah tuh cuman niatnya cuma jalan-jalan doang gitu. Ya syukur-syukur cuma 9 hari itu dilakukan dengan baik. Kalau tadi kan contohnya Mas Fahmi tuh punya keinginan lebih lanjut gitu. Gimana caranya pengabdian yang aku lakukan itu nggak berhenti sampai di situ saja, bisa ngajak mereka buat ikut belajar dan bisa ya mungkin ngerasain atmosfer pendidikan di tanah Jawa, ataupun nanti kalau udah dapat skor bahasa Inggris yang bagus, mereka bisa menempuh pendidikan di luar negeri dan seterusnya. Itu dampak yang sangat luar biasa ketika teman-teman berteman di media sosial aja singkatnya gitu. Nah, kemudian untuk melakukan pendekatan ke pemuda itu apalagi kalau misalkan kita bertolak belakang sama apa yang mereka lakukan kayak anak muda itu kerjanya mabuk-mabukan di sana gitu dan seterusnya, itu ya itu salah satu tantangan yang aku hadapin juga gitu kayak mabuk-mabukan gitu tuh masih banyak banget teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman tuh konten apapun itu, apapun yang mau teman-teman bawain itu akan masuk kalau mereka tuh udah nyaman ke teman-teman. Jadi PR-nya adalah gimana caranya nanti di hari-hari awal tuh kalian sering-sering apa yang menjadi kebiasaan mereka kayak nongkrong bareng dan seterusnya gitu. Tapi bukan dalam arti nongkrong yang nggak ada tujuannya ya. Nongkrong teman-teman tuh membawa visi gitu, membawa misi gitu. Coba nih, akan keren ketika teman-teman nanti 9 hari di sana kurang lebih. 3 hari teman-teman jalan sendiri. Teman-teman menurut saya nggak keren kalau selama 9 hari kalian tuh gerak sendiri-sendiri. Teman-teman akan keren ketika hari keempat, hari kelima, dan seterusnya itu teman-teman bisa ngajak teman-teman pemuda buat ngelakuin apa yang teman-teman lakuin. Kayak gitu teman-teman. Itu sih Kak Mas Fahmi ya, yang mungkin bisa aku sharingkan. Intinya buat dulu mereka itu nyaman sama teman-teman. Ngeblend dulu, baru sampein lah apapun niat baik teman-teman nanti insya Allah tuh bakal nyampe kalau orang itu nyaman. Kayak gitu. Itu Kak Hendri. Oke, Kak Debbie, terima kasih. Nah, itu di chat ada yang bertanya tuh Kak, tapi melalui chat dari Kak Ainun Fadilah. Lebih ke minta saran sih Kak. Coba aku baca dulu, aku belum baca. Iya, boleh. Program yang sebelumnya saya ajukan pada pendaftaran IATC, saya sebut Surau Rimba. Kegiatan edukasi anak yang berfokus bukan hanya pada sisi nilai akademik, tetapi juga kepada pengembangan minat dan bakat atau fitrah anak. Untuk menjadi tunas terampil yang mengenal dan memahami lingkungan sekitar dan sumber daya alam untuk menjadi generasi masa depan yang memiliki pikiran kritis,
ini bukan latar belakang kan, kata-katanya keren banget ya. Keren banget Kak Ainun. Terus generasi masa depan yang memiliki pikiran kritis, jiwa konservatif, dan kemampuan aplikatif komplit loh Kak. Indikator-indikator variabelnya tuh lengkap gitu Kak Indri di sini. Dalam memecahkan permasalahan alam. Namun, kendala yang masih saya pikirkan dalam praktek di lapangan. Mungkin Kak Debbie bisa sharing apa yang harus dilakukan. Coba deh Kak Ainun sharing deh lebih lanjut kayak surau rimba ini gimana gitu. Kemudian mungkin kan udah ada gambaran ya kasarnya tuh nanti mau ngapain anak-anak gitu, kayak sasarannya tuh siapa, kayak desain program kegiatannya gimana dan seterusnya gitu, bisa nggak? Biar lebih ke gambar aja. Kayak kendala di sini aku juga belum bisa nangkep kayak kendala yang masih kepikiran praktek di lapangan atau maksudnya kendala ngedesain programnya atau gimana? Ya, lebih lanjutnya mengenai ini Kak, kendala mendesain program. Jadi tujuannya seperti yang Kak Debbie jelaskan tadi, untuk sasarannya itu kita harus membedakan mana yang kelas 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, sesuai dengan usianya masing-masing. Nah, di sini sasarannya mungkin untuk kelas 1, 2, 3 ya Kak, untuk gambaran awal saya. Dan tujuannya untuk mengenalkan anak tentang lingkungan, pentingnya lingkungan, sebenarnya untuk menanamkan jiwa konservatif juga, bahwa anak-anak ini hidup berdampingan dengan lingkungan. Apalagi dengan isu-isu lingkungan yang ada saat ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang terkadang tidak sengaja atau lalai menjaga lingkungan sekitar. Jadi mungkin di situ sih Kak, lebih bingung apa sih yang harus dilakukan untuk anak-anak seusia itu dengan pengalaman saya pribadi yang masih sangat minim, dengan tujuan seperti yang sudah saya jelaskan. Seperti itu Kak Debbie. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, sama-sama Kak Ainun ya. Oke Kak Ainun, menarik sekali sih ya. Tadi kayak kalau kita udah punya tujuan yang jelas, nanti akan lebih terarah aktivitas kita. Akan lebih mudah memetakan apa yang akan kita lakukan. Nah, coba nanti teman-teman di sini mungkin ada yang pernah belajar membuat tabel intervensi. Tabel intervensi itu tabel yang isinya mungkin sama kayak rancangan kegiatan juga sih. Atau nanti coba aku cari, kalau ada coba aku kirim ya, tentang gimana rencana-rencana itu tuh bisa tertuang dalam sebuah dokumen, terus dokumen ini tuh nanti juga bisa dibaca dan dipahami oleh teman-teman kita gitu. Jadi nggak hanya Kak Ainun aja yang paham dan ngerti gitu. Jadi kayak teman-teman sekelompok, setim itu juga ngerti gitu. Kemudian berdasarkan pengalamanku ya Kak, tentang anak-anak seusia itu tuh mau ngapain aja gitu. Mungkin yang bisa aku saranin ke Kak Ainun dan teman-teman adalah pertama, riset sebanyak-banyaknya. Ya, kenali daerah yang akan teman-teman jadikan tempat untuk pengabdian, itu pokoknya kenali deh. Atau teman-teman akan keren ketika teman-teman sebelum ke sana, sebelum sampai sana, itu udah kenal sama ketua Karang Tarunanya, udah kenal sama guru-gurunya gitu, lewat media sosial gitu. Sehingga sampai sana tuh ya udah halo bro gitu ya istilahnya, kayak udah gitu jalan gitu. Nah, itu ya. Jadi kayak pelajari juga kayak kebiasaan anak di sana itu gimana gitu dan lain sebagainya gitu. Secara kontekstual itu penting banget untuk dijadikan langkah awal, kayak assessment awal. Walaupun saya yakin IATC itu udah assessment gitu. Tapi jangan puas dengan data yang IATC kasih ke teman-teman gitu. Cari data lain lagi gitu. Kemudian untuk mengenalkan ke anak tentang konservatif dan lain sebagainya, ini tujuan udah ada. Yang perlu teman-teman pikirkan adalah metode gitu ya. Metode sih bagaimana cara menyampaikannya gitu. Kayak di tempat saya itu, desa pengabdian saya di Konawe itu dulu pernah ada banjir di tahun 2018, teman-teman. Itu sempat membuat jembatan putus yang itu menghubungkan akses ke kabupaten tuh lewat situ, bahan makanan ke situ sampai ya ke isolasi gitu, bahan makanan tuh sampai didatangkan lewat helikopter kayak gitu. Yang aku lakukan apa? Aku recall tuh anak-anak ya
yang anak-anak kelas tinggi kan sudah ada ya. Gitu. Artinya sudah mengalami dan menemukan kejadian itu. Gitu. Saya berikan contoh, anak-anak nanti kalau kita buang sampah sembarangan, mau nanti desa kita banjir lagi kayak 2018. Anak-anak kalau kita nebang pohon terus-terusan nggak nanam lagi, mau desa kita kayak di tahun 2018 kayak gitu. Nah, jadi merecall anak-anak ini tanda kutip ya, hati-hati menggunakan kalimat atau berbicara dengan anak-anak. Jangan sampai niat kita merecall itu jadi menakut-nakuti dan males. Males lah, Kak Indri itu kerjanya cuma nakut-nakutin aja gitu. Yang inilah sama kakak-kakak yang enak-enak aja gitu misalkan. Nah itu ya. Poinnya adalah merecall. Bagaimana caranya? Ya tergantung dengan karakter anak gitu. Karakter anak itu gimana pola komunikasinya dan seterusnya gitu. Kemudian metode bernyanyi. Dulu waktu saya ke Labengki itu kalau teman-teman tahu ada lagu Suara Anak Pesisir. Jadi ceritanya tuh sebelumnya lagu Suara Anak Pesisir tuh kalau nggak salah tuh ya pokoknya tag videonya tuh di situ gitu ya. Terus anak-anak tuh udah pada tahu lagu itu lewat orang yang pernah volunteering sebelumnya gitu. Kalau tidak salah gitu kasusnya. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika kami datang ke sana, lagu itu tuh cukup terkenang gitu. Cukup diingat dan mengandung banyak nilai-nilai positif buat anak-anak gitu. Jadi jangan pernah menganggap sepele media bernyanyi untuk anak-anak. Itu akan sangat terkenang, apalagi kalau teman-teman bisa mengajak anak-anak bernyanyi itu secara menarik, mungkin pakai gitar yang bisa gitar, atau yang bisa alat musik lain juga pakai alat musik lain, sehingga anak-anak bisa enjoy gitu. Sehingga nantinya hal itu menjadi kenangan yang bagus antara teman-teman dan anak-anak, dan nggak apa-apa, anak-anak belum ngerti sama lirik-liriknya di awal-awal ini nggak apa-apa. Tapi suatu saat semoga aja kalau teman-teman bisa mendokumentasikan lagu itu yang bisa diakses oleh mereka di kemudian hari dan mereka mau bernostalgia gitu. Mereka akan secara otomatis tuh memahami gitu kayak ini tuh maknanya apa gitu dan seterusnya. Terkait metode itu mungkin ya Kak. Atau Kak Ainun dan teman-teman juga bisa ngajakin bermain dengan mengenalkan kayak kadang kan anak-anak tuh belum tahu ya kayak ini kayu gunanya buat apa gitu. Ini kayu kalau nggak ada kayu nanti akan bagaimana gitu. Kemudian dan lain-lain ya. Ini air sekarang masih jernih. Ajak berpikir anak-anak kayak nanti kalau misalkan air ini keruh akan seperti apa kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya Kak Ainun ya. Mungkin hal-hal aplikatif yang bisa aku berikan ke Kak Ainun dan teman-teman kayak gitu. Itu Kak Ainun dan Kak Indri. Terima kasih banyak Kak Debbie. Sama-sama Kak Ainun, semangat. Terima kasih. Itu masih ada yang ingin bertanya itu Kak, bagaimana Kak? Boleh? Boleh. Oke, soalnya kan di jadwal itu kan kita kan sampai jam 20.00. Oke, itu masih ada 2 penanya Kak. Sepertinya yang raise hand ada Kak Dwi Agusantia sama Kak Meti. Mungkin dari Kak Dwi terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Agusantia. Untuk pertama-tama, terima kasih untuk Kak Debbie, udah banyak ngasih insight sama ngasih pengalaman-pengalamannya. Ini kan saya kebetulan dari pendidikan matematika, dan pertama kali juga bergabung untuk terjun mengabdi dan menjadi volunteer. Nah, mungkin Kakak bisa ngasih ide atau insight apa sih ide-ide untuk mengenali literasi numerasi yang baik dan bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak? Biasanya apa sih? Saya boleh kasih ide. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kak Indri langsung nggak? Atau gimana? Ya, boleh. Langsung aja, Kak. Langsung ya? Berarti kalau langsung tuh nggak ngasih saya kesempatan buat berpikir nih, Kak Indri. Ya udah, kalau gitu. Oke, gini. Atau enggak Kak Meti dulu. Bebas sih, Kak. Langsung aja deh gitu ya. Oh, langsung ya. Ya langsung aja Kak Mei nanti ya Kak Mei kebagian kalau tenang. Nah Kak Dwi ya sesama anak pendidikan matematika ya kita anak ya. Saya menolak tua gitu. Jadi gini tentang literasi numerasi Kakak nanti coba buka-buka ya. Buka-buka di yang saya share screen tadi Kak itu kan ada namanya AKM ya. Nah
kakak coba lihat-lihat ataupun soal-soal di literasi numerasi itu seperti apa gitu. Karena biasanya udah beda zaman tuh beda kayak gitu. Cuman yang pernah aku lakuin kayak gimana sih caranya biar anak-anak tuh bisa menganalisis sebenarnya tuh sesimpel berhitung gitu aja sih ya kalau untuk anak-anak gitu. Jangan nentuin target yang muluk-muluk nanti malah nggak kecapai gitu ya. Jadi kayak pernah belajar ataupun bermain tentang puzzle operasi bilangan kayak gitu. Terus kalau dulu di tempatku pengabdian itu ada namanya tuh kengkeng. Kengkeng itu tuh kayak apa ya? Yang pokoknya digambar di tanah, terus nanti anak-anak tuh loncat-loncat gitu loh. Itu tiap daerah tuh biasanya namanya beda-beda gitu. Kalau di Sulawesi namanya kengkeng biasanya gitu. Nah, itu tuh kalau sebelumnya belum ada angkanya, waktu itu aku kasih angka gitu. Nah, anak-anak ketika nginjek angka 4, terus nanti selanjutnya mereka akan nginjek angka berapa, itu kalau ada operasi penjumlahan itu apa namanya hasilnya berapa kayak gitu. Nah, kemudian itu juga bisa dimodif ya, entah bisa didesain dengan cara apapun itu. Intinya coba deh kait-kaitin, nggak cuma numerasi ya sebenarnya, hal-hal lain, kait-kaitin metode ataupun media yang akan teman-teman pakai untuk belajar itu sesuai dengan kebiasaan mereka. Kayak gitu. Kayak apakah anak-anak suka bermain apa misalkan perahu-perahuan gitu. Ya udah, contohnya bagi kelompok di pinggir sungai, kelompok ini ada pertanyaan, nanti kelompok ini suruh jawab, terus kayak estafet soal lewat kapal kayak gitu. Itu akan menjadi metode belajar yang sangat menyenangkan dan mengasyikan bagi siswa gitu. Kayak bagaimana caranya kita menghipnotis anak-anak tuh nggak sadar sebenarnya tuh lagi diajak belajar. Anak-anak tuh akan ngalir aja, padahal mereka berpikir saya sedang bermain, tapi mereka ternyata sedang belajar kayak gitu. Kemudian kalau untuk tentang angka itulah minimal kalau anak SD itu bisa operasi hitung kayak penjumlahan, pengurangan gitu, pembagian, perkalian, tahu macam-macam bilangan, itu aja udah oke banget kalau menurut saya ya kayak gitu. Teman-teman kalau mau tahu standar kelulusan jadi di SD tempat penempatanku tugas tuh kayak kurikulum tuh kayak nggak kepake teman-teman. Di saat sekolah-sekolah lain di tempat lain itu ngomongin soal kurikulum 2013 gitu kan, yang terintegrasi semua mata pelajaran dan sebelumnya, di desa itu tuh belum nyampe gitu. Jadi kayak batasan ataupun indikator anak itu bisa dikatakan lulus tuh bisa membaca, menulis, dan menghitung. Itu aja. Itu udah alhamdulillah banget kayak gitu. Nah, intinya itu ya teman-teman, kayak desain pembelajaran, gimana caranya anak-anak tuh nggak sadar kalau sedang kita ada belajar. Mereka bisa enjoy, mereka bisa ketagihan, dan nggak kenal waktu main sama kita. Gitu. Ya, Kak, semoga menjawab deh. Nanti bisa explore lebih lanjut deh. Di YouTube banyak referensi tentang apa-apa aja. Tapi yang pernah aku lakuin, yang aku ceritain tadi. Kayak bermain keng-keng gitu. Yang sesuai dengan mereka. Gitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kak, tadi Kak. Udah, tadi Kak Meiti. Oke. Kak. Ya, terima kasih Kak Indri, Kak Debbie. Izin bertanya, yang pertama itu terkait dengan video yang bisa kita putarkan untuk anak-anak, Kak. Tadi kan Kak Debbie bilang kita bisa putarkan video untuk anak-anak, tapi di-download dulu gitu kan, karena masalah sinyal. Nah, untuk durasinya itu sendiri, Kak, kira-kira berapa lama durasi video yang kita tayangkan supaya anak-anak ini tidak bosan gitu, Kak, atau fokusnya tetap terjaga. Kemudian yang kedua tadi Kak Debbie juga bilang, kalaupun kita menyampaikan semacam PowerPoint atau PPT gitu, katanya jangan terlalu yang bagus sekali gitu. Nah, ini indikator terlalu bagus sekalinya itu yang seperti apa, Kak? Apakah misalnya terlalu banyak background atau gambar atau apa seperti apa? Kemudian yang ketiga tentang silabus atau outline tadi, Kak, yang kerangka semacam silabus gitu ya, yang ada topik dan juga ada afektif dan segala macamnya itu kita buatnya per ini ya Kak, per jenjang gitu, misalnya 1 sampai 3, kemudian 3 sampai kelas 6 atau seperti apa. Jadi dibuat terpisah dan mungkin bisa ada lengkapi dengan rundown jamnya juga atau seperti apa.
Itu aja Kak Debbie, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Meiti ya? Kak Meiti ya? Panggilannya. Oke, langsung ya Kak Indri ya. Jadi gini, pertama tadi tentang video durasi anak-anak. Berdasarkan pengalaman saya gitu. Saya udah download film Sang Pemimpi atau Laskar Pelangi gitu, yang dengan harapan saya nanti anak-anak bisa bersemangat gitu, punya mimpi-mimpi yang tinggi gitu dan lain sebagainya kayak gitu-gitu, yang durasi filmnya tuh panjang ya, panjang lah, namanya juga film gitu kan. Nah, pada faktanya hanya beberapa anak-anak yang bisa bertahan sampai akhir. Anak-anak tuh kadang tuh indikator asik menurut kita itu tuh sering nggak sama dengan indikator asik menurut anak-anak, apalagi kalau kita udah beda daerah. Mungkin asiknya kita udah pernah mengalami ini di tempat kita. Menurut kita anak-anak tuh bakal asik kalau seperti ini. Ya kalau itu ada di lingkungan kita. Tapi kalau ada di tempat yang lain, itu bisa jadi itu bukan hal yang asik, sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi tidak ada alasan buat mereka bertahan duduk dan menonton. Rekomendasi durasi yang tepat biasanya maksimal 5 menit Kak. Ya. Tapi ini tentatif banget ya. Tergantung kebiasaan anak juga gitu. Jadi kayak pelajari dulu. Tapi kalau saya biasanya cari amannya udah deh cari video-video yang pendek, memang yang maksimal tuh 5 menit buat anak-anak. Atau kadang-kadang 5 menit tuh untuk ukuran anak-anak kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 gitu. Kayak gitu Kak ya, untuk durasi waktu. Kemudian oh ya, tadi itu maksud saya bukan PPT aja ya Kak, tapi hal yang mau kita presentasikan. Apapun itu, salah satunya video. Contoh, teman-teman bisa bayangin nggak, kalau misalkan kita lagi pengabdian suatu daerah dengan ekonomi menengah ke bawah, kebiasaan anak-anak itu mainannya tuh di sawah, terus teman-teman tuh nyajiin video ya, ngebawa video-video yang setting tempatnya itu diambil dari orang-orang yang mungkin dari segi warna aja udah berbeda sama mereka gitu, warna kulit ya. Kemudian setting tempatnya tuh lebih mewah kayak gitu. Kayak kalau misalkan ada video membaca yang mereka baca tuh bukunya bagus kayak gitu. Nah, yang saya maksudkan itu Kak gitu. Kayak kalau PPT mah ya desain semenarik mungkin, tapi indikator menarik kan bagaimana orang-orang bisa memahami atau tergantung dengan target audiens kita gitu kan Kak. Nah, yang saya maksud gitu ya Kak. Jadi kayak pertimbangkan aspek-aspek kontekstualnya gitu. Maksud saya kayak gitu Kak Mei. Kemudian berikutnya, oh ya, kalau biasanya anak-anak daerah tuh dengan teknologi tuh mereka tertarik. Kayak contoh presentasi. Saya tidak tahu ya kondisinya di SD itu tuh udah terbiasa belum pakai proyektor gitu-gitu segala macam, saya tidak tahu gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau anak-anak daerah tuh akan lebih menarik dengan media-media yang sifatnya itu 3 dimensi gitu, yang nyata gitu. Kayak yang bisa mereka sentuh, mereka raba, dan mereka peragakan, itu akan lebih menarik buat mereka kayak gitu. Kayak gitu Kak. Jadi kalau untuk present apapun itu ke anak-anak, nyampein sesuatu, coba desain pembelajaran yang menyangkut minimal ketiga aspek itu gitu. Kayak afektif, psikomotorik gitu-gitu, dan kognitif kayak gitu-gitu. Biar anak-anak tuh gerak dan gak bosen tuh apa, kemudian nyampe juga pelajaran apa yang mau kita sampaikan gitu. Tapi rata-rata kalau di desa aku lebih memilih untuk membawa media-media pembelajaran 3 dimensi sih, dengan alat-alat mungkin yang seadanya gitu-gitu. Kayak gitu Kak. Terus untuk kerangka RPP aku share lagi deh yang RPP tadi ya. Oke, udah terlihat ya? Oke, sebentar, ini RPP-nya. Nah, ini nih. Ini RPP-nya teman-teman. Akan lebih bagus lagi juga kalau misalkan teman-teman, kata Kak Mei tadi, ada rincian jamnya, itu ya bagus juga, itu akan lebih bagus gitu. Semakin terperinci teman-teman mendesain sebuah pembelajaran, itu akan semakin bagus. Terus untuk kelas-kelasnya apakah terpisah atau enggak, ya itu balik lagi ya. Cuman rekomendasi dari saya itu, teman-teman minimalnya itu membagi 2 kelompok lah. Kalau misalkan akan ada kegiatan besar, tapi sesuaikan juga dengan sumber daya SDM yang ada di bidang pendidikan gitu. Kayak yang mau terjun tuh berapa orang gitu, itu juga harus disesuaikan.
gitu. Jadi minimal teman-teman membagi kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah di SD itu kelas 1 sampai kelas 3. Terus kelas tinggi di SD itu kelas 4 sampai kelas 6 kayak gitu. Nah, jadi apakah desainnya juga berbeda? Ya otomatis berbeda gitu. Kenapa kita bedakan kalau misalkan desainnya itu nggak berbeda gitu? Bahan ajarnya juga berbeda gitu, kayak yang biasanya anak kelas 4, 5, 6 tuh suka sama aktivitas fisik yang banyak gitu. Tapi pertimbangkan juga kalau anak kelas rendah tuh kelas 1 sampai kelas 3 tuh gampang lelah gitu-gitu dan segala macam, dan perhatikan waktu juga gitu, jangan sampai kelamaan. Dan hati-hati ya anak teman-teman nanti ketika berinteraksi dengan anak-anak, kadang kita yang belum terbiasa berinteraksi dengan anak-anak itu masih ada, coba nanti teman-teman cari deh yang terkait kayak pembahasan tentang disiplin positif gitu, mengajarkan anak-anak untuk disiplin gitu. Terus kata-kata apa yang boleh diucapkan dan apa yang tidak boleh diucapkan untuk anak-anak kayak gitu tuh banyak sekali ya teman-teman. Jadi nanti silakan dieksplor lebih lanjut. Kurang lebih kayak gitu Kak. Atau ini saya lihat ya. Ini tadi belum saya tampilkan juga ya tentang ini ular tangga internet, karena tadi dari Kak Ripai GKM tadi ya tentang bahasnya tentang literasi digital. Kenapa mereka memfokuskan pada literasi digital? Karena daerah yang mereka jadikan tempat pengabdian itu tuh baru ada sinyal ceritanya, dan anak-anak tuh sangat riskan dengan dampak digitalisasi yang ada di sana gitu. Makanya perlu memilah juga dan mempertimbangkan juga kayak jenis literasi apa sih yang sebenarnya benar-benar urgent untuk diajarkan ke anak-anak kayak gitu. Dari ke-6 literasi dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak tadi kayak gitu. Nah, ini contohnya literasi ular tangga ya. Main literasian tuh kayak gini. Kemudian ada juga yang ini. Ini tuh kayak model kartu gitu ya. Kayak model kartu gitu, tapi di situ kayak ngejelasin tentang Twitter itu apa gitu. Terus nanti macam-macam, ada hoax itu apa gitu-gitu. Terus bagaimana membuat kata sandi kayak gitu. Untuk memeriksa fakta-fakta itu bagaimana kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi intinya coba didesain dan buat media yang semenarik mungkin kayak gitu. Gitu kami. Baik, terima kasih Kak Debbie. Sama-sama Kak, semangat. Oke Kak Debbie, terima kasih Kak Debbie untuk luang waktunya. Kita sebenarnya udah ada di waktu 20.22 WIB ya. Ya cukup dari yang sebelumnya kita harus selesai di jam 20.00 WIB. Oke Kak, mungkin itu saja nih Kak. Nah sebelum kita close nih Kak, jadi mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung DM saja Kak Debbie ya. Belum dihidupin Kak. Apa namanya? Maaf Kak Debbie, itunya mikrofon Kak Debbie masih off. Oh ya, sorry. Nah, ini teman-teman. Jadi ini media sosialku ya teman-teman. Di Instagram, cari aja @debbie_pranata. Ini aktivitasku kalau aku lagi gabut nih, nulis di blogku, kemudian edit video juga simpel-simpel gitulah intinya. Feel free to sharing ya teman-teman. Saya sangat senang ketemu dengan orang baru, apalagi teman-teman yang apalagi kalau teman-teman di sini ada yang dari Lombok atau dari Kota Mataram, kita bisa ketemuan. Lusa saya mau berangkat ke sana insya Allah. Gitu ya. Thank you. Oke Kak Debbie, mungkin sebelum kita tutup nih Kak, dari Kak Debbie sendiri ada satu patah dua patah sebagai closing statement nih untuk kita semua yang di sini. Semoga kita bisa menerapkan energi positif yang sudah Kak Debbie berikan malam hari ini. Oke, pertama jangan lupa ikutin challenge-nya ya. Sebarkan semangat kebaikan lewat Instastory teman-teman dengan mention IATC. Kalau saya sunnah lah, Instagram saya sifatnya sunnah, mau mention mau enggak juga enggak apa-apa gitu. Intinya nanti Mbak siapa tadi kok saya lupa ya, Mbak Indri. Oh ya Mbak Indri dan teman-teman bisa ngedetect kalau teman-teman udah bikin story malam hari ini kayak gitu. Kemudian teman-teman, hal-hal baik itu memang berat ya, emang susah. Saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang pemuda-pemuda yang sudah terpilih dari ribuan. Yang masuk dan ngisi aplikasi mungkin cuma ratusan bisa jadi. Tapi
saya bisa pastikan ada ribuan anak-anak muda yang sebenarnya tuh punya niat, punya kemauan yang pengen join dan ikutan. Tapi dengan berbagai banyak hal dan pertimbangan, mereka belum punya kesempatan untuk ikutan join program volunteering seperti ini, teman-teman. Jadi kayak mereka udah terseleksi dengan seleksi niat dulu gitu misalkan, dan seterusnya. Nah, satu kata dariku teman-teman, nanti teman-teman bakal jadi satu komunitas ya, atau alumni YATC Batch 5. Selain teman-teman juga fokus pada program, teman-teman juga perlu menjalin hubungan baik dengan teman-teman semua. Teman-teman kalau mau berjalan lebih cepat, itu jalan sendirian. Ya. Tapi kalau teman-teman mau berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama-sama gitu. Jadi artinya dalam melakukan program-program nanti, ya kalian juga belajar nanti gimana nurunin ego sendiri gitu. Saya juga pelan-pelan belajarnya kayak, saya tuh sekarang udah dapetin value dengan nggak ada di dunia ini yang harus kayak dulu yang aku yang super perfeksionis yang sekarang udah pelan-pelan nurun kayak gitu. Intinya semangat buat teman-teman dan semoga sukses ya pengabdiannya. Nanti aku pantengin deh cerita-cerita baik dari YATC Batch 5 ini dari Instagramnya YATC deh gitu. Semangat semuanya. Oke Kak Debbie, terima kasih Kak Debbie. Wah keren banget closing statement-nya. Jika kamu ingin berjalan cepat, maka berjalan sendirian. Jika kamu ingin berjalan lebih jauh, maka berjalan bersama-sama. Oke, Kak Debbie mungkin ini sebagai, jadi dari kami ini ada penghargaan berupa sertifikat Kak Debbie. Mungkin ini sebagai kenang-kenangan dan juga semoga bermanfaat untuk Kak Debbie untuk kedepannya. Ini aku izin share screen, sekaligus kita bakalan ambil gambar ya Kak sebagai dokumentasi. Oke, ini udah masuk ya. Oke, ini udah kelihatan, Kak? Udah, sekarang udah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Maaf. Oke, teman-teman semua, mohon maaf tadi ada kendala ya masalah share screen-nya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Debbie untuk waktunya. Nah, ini kita ada sesi foto bersama teman-teman nih, Kak. Mungkin dari teman-teman yang berkenan untuk open kamera bisa ya. Biasanya kalau udah sesi foto bareng ini lumayan banyak nih. Ya, udah nampak nih. Oh, ternyata muka ini ya, apa cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Tadi saya cuma lihat nama doang nih. Iya, oke. Oke, kita tunggu ya. Oke, aku tunggu 5 detik lagi. Bagi teman-teman yang mau open kamera, bisa langsung open kamera ya. Bisa langsung. Oh ya, terakhir Kak, saya lupa. Tadi ya, saya udah nyemangatin ke peserta. Saya juga pengen dong ini ngasih apresiasi ya ke teman-teman YATC dan dijaga semangatnya teman-teman ya. Kak Indri dan lain-lain, ayo dijaga semangatnya buat ngajak sebanyak-banyaknya pemuda untuk terlibat lah untuk kemajuan di bidang apapun, hanya pendidikan di Indonesia gitu. Semangat teman-teman. Insya Allah jadi pahala jariah buat teman-teman penyelenggara ya. Keren banget. Udah. Semoga nanti bisa kolaps ya Kak. Amin. Datang ke Mesuji ya. Saya itu tinggal di kampung ya, kesinilah. Boleh. Oke, ini aku hitung ya. Ini kita di layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya untuk layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan khususnya juga buat Kak Debbie yang sudah meluangkan waktunya sekitar 1,5 jam ya. Pastinya semoga ilmu yang Kak Debbie sampaikan kepada kami dan juga pengalaman-pengalaman Kak Debbie yang sangat luar biasa yang sempat di-sharingkan bersama kami, semoga kami bisa mengikuti jejak Kak Debbie nih, khususnya bagaimana cara pemuda lebih aktif lagi, lebih peka lagi terhadap pendidikan. Jadi bukan hanya jadi pemuda yang berkeluh kesah tentang pendidikan kepada pemerintah gitu. Jadi bukan hanya menjadi pemuda yang kebanyakan aksi di jalan, akan tetapi kita sebagai pemuda kita harus mempunyai aksi nyata untuk bergerak, khususnya untuk bergerak ya teman-teman,
bergerak kebaikan seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. See you. Terima kasih Kak. Saya Dwi Iska Failandri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, sama.